Oke, halo semuanya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nicholas Baktiar. Kalian dapat saya memanggil saya dengan panggilan Niko. Saya berumur 21 tahun dan saya sedang berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke, hari ini saya akan membawakan topik tentang personal branding. Apa sih personal branding itu? Nah, personal branding itu adalah cara seseorang membangun atau menunjukkan identitas dirinya sehingga dapat dikenal oleh orang lain. Nah, itu tuh melalui apa? Bisa melalui kemampuan, nilai, dan karakter yang dimilikinya. Oke, sebelum lanjut, personal branding yang saya ingin bangun adalah saya ingin menjadi individu yang baik, dapat membantu banyak orang tentunya. Terus saya ingin menjadi individu yang sopan, rapi, dan dermawan. Oke. Sebagai mahasiswa DKV, personal branding tuh penting banget. Kenapa sih penting banget? Karena misalkan kalau kita sudah lulus dan kita bekerja di tempat lain, kayak seperti misalkan bekerja di agency atau kantor atau mungkin freelance, itu tuh pas ketemu klien tuh penting banget personal branding. Kayak cara penyampaiannya, cara kita berdiskusi, cara kita berpenampilan, itu tuh penting banget. Jadi kalian jangan menyepelekan personal branding. Oke, lanjut. Yang saya akan bahas berikutnya adalah achievement saya. Nah, achievement yang sudah saya capai ini ya lumayan banyak lah ya. Seperti saya sering mengikuti organisasi di kampus yang which is itu penting banget kalau kita bawa personal branding ke situ ya, karena kita bekerja sama dengan orang lain, dengan tim yang sebagian besar kita tidak kenal. Jadi penting banget personal branding. Yang kedua itu saya bekerja sebagai freelancer di bidang video dan fotografi. Nah, kenapa personal branding itu penting banget? Karena di kedua sisi itu ya, yang tadi organisasi dan freelancer, itu tuh kita tuh sering kali ketemu orang lain. Apalagi kalau misalkan jadi freelancer, itu tuh kita bakal ketemu dengan klien-klien lain. Jadi saat kita diskusi dengan klien atau kita deal-dealan dengan klien, itu tuh penting banget personal branding. Karena klien akan menyukai kalau cara pembawaan kita, cara brandingan kita itu tuh dengan sopan, dengan baik, dengan kayak tutur kata yang baik. Nah, itu tuh pasti klien bakal suka banget. Beda dengan kalau misalkan kita berpenampilan lusuh, terus kita kayak nggak fun orangnya, terus kita kayak lesu, kayak nggak fun lah intinya. Itu klien pasti bakal males dengan kita. Nah, semua itu tuh bisa di-achieve karena salah satunya dari personal branding yang sudah saya buat. Oke, lanjut ke strength. Nah, kekuatan saya ini, saya itu orangnya mudah bergaul, saya orangnya kreatif, ya gak kreatif banget sih ya, cuman saya dapat memunculkan ide-ide baru. Terus selain kreatif dan dapat bekerja sama dengan baik, saya juga dapat membackup teman-teman saya di saat kesusahan. Terus saya mudah bergaul lah orangnya. Saya orangnya cukup supel ya. Kalau misalnya ketemu orang baru, saya bakal kenalan, saya bakal ngajak ngobrol dan lain-lainnya. Terus saya yang lainnya tuh, saya juga kalau misalkan ketemu orang-orang lain, saya itu bakal berpenampilan rapih, kayak profesional aja gitu. Saya ingin menjadi orang yang profesional. Oke, goalsnya adalah karena saya seorang freelancer di bidang videografi dan fotografi, jadi saya kedepannya bakal ingin membuat suatu agensi yang besar dan dapat merekrut orang-orang yang lebih hebat dari saya. Jadi bukan saya mempekerjakan orang lain, tapi saya lebih ke kerjasama dengan orang lain. Dan di situ juga saya akan mengajari mereka tentang personal branding, walaupun saya juga belum terlalu profesional tentang personal branding, tapi saya akan mengajari apa yang saya sudah dapat dan saya sudah tahu tentang personal branding. Seperti itu. Jadi pada intinya personal branding itu sangat penting ya. Pokoknya kalian jangan menyepelekan personal branding, karena biasa orang-orang besar di luar sana, mereka itu yang mereka utamakan itu tuh personal branding. Dari cara kita berpenampilan, dari cara kita merespek ke orang lain, terus dengan cara tutur kata, dilihat dengan cara tutur kata kita. Pokoknya masih banyak lah sebenarnya tentang personal branding. Nah, gak menyingkiri personal branding, tapi grooming itu juga sangat penting. Apa sih grooming? Grooming tuh kayak cara berpenampilan kita. Kayak misalkan di video kali ini saya sedang memakai jas dengan dalaman putih, celana bahan, dan sepatu pantofel. Nah,
grooming itu sangat penting. Misalkan kalian ketemu klien ya, kalian udah misalkan personal branding kalian bagus, apalagi pakaian kalian rapi, profesional gitu, dilihat orang juga makin enak. Kayak misalkan kalian ketemu klien dengan keadaan yang lusuh, pakai pakaian kaos oblong, celana pendek, sendal, pasti kan klien juga ngamut melihatnya. Nah, kalau kalian berpakaian rapi dengan jas, misalkan gak usah jas deh, misalkan saya sering ketemu klien saya juga pasti bakal pakai kemeja, ya celana jeans mentok-mentok dan sepatu lah ya, jangan pakai sendal atau kayak pakai celana pendek atau baju-baju lusuh gitu. Jadi kalian sebisa mungkin rapih ketika bertemu orang, dan jangan lupakan tentang personal branding. Kalian harus bisa membangun personal branding kalian itu dengan cara yang bagus, baik, dan sopan lah, terus dapat dipercaya juga sama orang. Jadi pada intinya personal branding dan grooming itu sangat penting ya, di yang enggak di kampus deh, di luar itu juga sangat penting. Jadi kalian jangan ngelewatin apa itu personal branding, grooming, karena itu penting banget. Jadi itu dari saya, sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.